Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah sehat Ustazah. Ya, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Nak ya. Oke. Tadi ada teman kita, Bita serta siapa tadi ya tidak bisa mengikuti Taris. Kita doakan semoga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah dan yang berhalangan diberikan kemudahan oleh Allah ya. Oke, untuk supaya lebih berkah lagi pertemuan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke, silahkan ketua kelas Hafiza ya untuk memimpin doa. Silakan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke ya, kita hari ini akan meneruskan pelajaran pertemuan kemarin. Masih ingat pertemuan yang kemarin kita belajar tentang apa? Zat aditif. Ya, zat aditif ya. Dan sekarang kita masuk ke temannya zat aditif yaitu zat adiktif ya. Oke, sebelum kita tahu apa sih zat adiktif itu, lihat simak Ustazah mau menampilkan gambar berikut ini dan sudah menampilkan yang terbaik. Oke, ya Ustazah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah sehat Ustazah. Ya, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Nak ya. Oke. Tadi ada teman kita, Bita serta siapa tadi ya tidak bisa mengikuti Taris. Kita doakan semoga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah dan yang berhalangan diberikan kemudahan oleh Allah ya. Oke, untuk supaya lebih berkah lagi pertemuan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke, silahkan ketua kelas Hafiza ya untuk memimpin doa. Silakan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke ya, kita hari ini akan meneruskan pelajaran pertemuan kemarin. Masih ingat pertemuan yang kemarin kita belajar tentang apa? Zat aditif. Ya, zat aditif ya. Dan sekarang kita masuk ke temannya zat aditif yaitu zat adiktif ya. Oke, sebelum kita tahu apa sih zat adiktif itu, lihat simak Ustazah mau menampilkan gambar berikut ini. Oke, terima kasih Siva sudah diingatkan. Oke ya, Ustazah akan share PowerPoint-nya Ustazah. Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya Ustazah, Nak? Sudah. Baik. Oke. Gambar apa yang ada di hadapan kalian? Orang minum kopi. Orang minum kopi. Ada yang suka minum kopi nggak di sini? Aku. Sebentar. Tolong sebutkan nama ya. Ini Ustazah tidak bisa melihat. Syauqi Ustazah.
Siapa nak? Syifa Syauqi Ustazah. Oh ya Siva. Siva suka minum kopi? Suka Ustazah. Ah. Pernah nggak Siva itu dalam sehari, ini minumnya setiap hari ya nak ya? Setiap hari. Setiap hari. Pernah nggak dalam satu hari itu Siva tidak minum kopi? Pernah. Tapi Pernah. nanti kayak gimana gitu? Nah, kira-kira apa yang Siva rasakan ketika tidak minum kopi? Palingan itu sudah pusing. Kadang kayak nggak enak aja gitu. Lah, betul. Jadi pusing terus tidak enak ya? Ya, Ustazah. Nah, itu kira-kira kenapa ya? Kenapa ketika tidak minum kopi, Siva mengalami pusing dan tidak enak? Oke ya teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu ya, ada apa yang terjadi dengan Siva? Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, oke, sudah siap? Pengen tahu nggak apa yang terjadi? Apa yang akan kita pelajari? Siap semuanya? Siap. Oke, bagus. Sekarang Ustazah mau kasih tahu ya, kenapa Ustazah kita belajar hari ini tujuannya apa sih? Ya, Ustazah kasih tahu ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ustazah capai. Ya, Ustazah minta tolong untuk teman kita Aurel untuk membacakan yang nomor 1. Aurel minta tolong dibacakan nak nomor 1. Ya, Us. Tujuan pembelajaran adalah 1. Melalui kegiatan diskusi dan pengamatan pada video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian zat adiktif dengan benar. Oke, bagus. Yang kedua, minta tolong Nadifa. Ustazah pengen denger ya, Nadifa. Silakan, Nak. Yang kedua, melalui pengamatan pada video pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis zat adiktif dengan tepat. Oke, bagus. Yang terakhir, oke, Rafa. Silakan nak dibaca nomor 3. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan diskusi di LKPD, peserta didik dapat membedakan stimulan, depresan, dan halusinogen pada zat adiktif dengan benar. Oke, ya, di situ ada kata-kata zat adiktif. Ya, benar sekali ya. 3 tujuan ini akan kita capai hari ini ya. Amin, insya Allah ya. Maka kita akan belajar tentang apa berarti? Zat adiktif. Zat adiktif. Apa sih zat adiktif itu? Nah ya, apa hubungannya sama kopi tadi? Maka Ustazah akan berikan video terlebih dahulu ya. Silakan disimak videonya, kemudian dipelajari. Ya, Ustazah akan end dulu, stop share dulu. Nah, kemudian Ustazah share videonya. Sudah bisa terlihatkah? Sudah, Nak? Sudah, Us. Oke. Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang zat adiktif. Pagi yang indah merupakan waktu yang tepat untuk menyeduh secangkir kopi. Ritual yang sering kita lakukan ini sudah menjadi kebiasaan hampir seluruh umat manusia di dunia. Hingga suatu hari kita lupa meminum kopi, itulah awal kehancuran hidup kita. Yang berarti kita akan merasa pusing karena lupa meminum kopi. Gejala ini menunjukkan bahwa kita sudah ketergantungan oleh kopi atau bisa juga disebut zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, serta ingin menggunakannya secara terus-menerus. Singkatnya, zat yang bikin kecanduan. Oke, sudah ya. Oke, sudah selesai. Ustazah kembali lagi ke PowerPoint. Oke, ya dari video tadi, ada yang bisa menceritakan kembali nggak tentang video tadi? Silahkan sebutkan nama. Ada yang ingin menceritakan? Oke, kalau tidak ada, oke Ustazah yang Ustazah yang menyebutkan nama ya. Minta tolong Alif. Ananda Alif. Iya, Us. Iya, coba diceritakan kembali tentang video tadi, Nak.
tadi itu menjelaskan kalau zat adiktif itu memiliki zat adiktif yang membuat orang ketergantungan. Ada lagi sebelum itu apa yang kamu dapatkan dari awal ceritanya tadi? Ada seorang minum kopi. Nah, Ya. pada saat dia sudah lupa minum kopi, dia akan merasa pusing dan bingung. Oke, terima kasih ya. Ada orang minum kopi, ya setelah tidak minum kopi, suatu saat tidak minum, dia pusing dan bingung. Oke, jadi dari peristiwa ini, menurut kalian kenapa sih kok bisa pusing ketika tidak minum kopi? Kenapa kira-kira? Hafizah, kenapa nak? Kebiasaan. Karena sudah menjadi kebiasaan, ya. Oke. Kemudian kalau misalnya menjadi kebiasaan, ya ini poin penting ya. Jadi kalau menjadi kebiasaan itu apakah kopi itu bisa membuat atau menjadikan diri kita ini tergantung sama kopi? Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Jadi, ya, bisa ya. Oke, jadi kopi itu ternyata membuat orang menjadi ketergantungan. Oke ya. Tetapi apakah hanya kopi saja? Apakah ada yang lainnya, zat-zat yang lainnya atau makanan lainnya yang bisa membuat ketergantungan? Ada Ustazah. Ada? Iya, kayak rokok. Oke, bagus sekali. Betul ya. Jadi katanya tadi ada rokok, narkoba. Nah, zat-zat itulah anak-anakku yang disebut sebagai zat adiktif, ya. Nah, Ustazah dapat poinnya ini ya. Jadi kalau dari bahasan tadi, maka zat adiktif adalah apa kira-kira? Zat adiktif adalah, Zat yang membuat orang kecanduan. ini siapa yang berbicara? Tolong Ustazah tidak bisa melihat semuanya. Alif Us. Alif, terima kasih. Zat yang bisa membuat orang kecanduan, ya. Oke, betul sekali ya, Alif ya. Jadi zat adiktif adalah semua zat yang menimbulkan efek kecanduan ataupun ketergantungan. Ketergantungan ini seperti apa sih, Nah? Tergantung itu seperti apa? Nggak bisa berhenti, kayak Tidak. ketagihan. Oke, bagus ya. Tidak bisa berhenti kayak ketagihan, Ustazah. Benar sekali ya. Jadi menyebabkan tubuh kita ini serasa ingin mengkonsumsinya terus-menerus ya, kayak gitu. Kemudian bagaimana apabila berhenti, Nak? Apabila si konsumsi ini berhenti, apa yang terjadi? Stres, uring-uringan. Ya, stres. Kemudian apa lagi tadi? Sakau Ustazah. Iya, sakau ya. Jadi kita mengenal kata sakau. Sakau itu seperti apa sih? Betul sekali ya, Nak ya. Jadi ketika ketika ada seseorang berhenti mengkonsumsi zat adiktif, maka tubuh akan terasa lelah, kemudian merasakan sakit yang luar biasa. Nah, sakit yang luar biasa ini disebut sebagai sakau, ya. Oke, betul sekali ya. Jadi zat adiktif itu seperti ini. Ternyata zat adiktif itu dibagi lagi, Nak, ya. Jadi berdasarkan asalnya, itu zat adiktif dibagi menjadi 3, ya. Ada narkotika, ada psikotropika, dan ada zat adiktif lainnya, ya. Teman-teman, informasi tentang pembagian zat adiktif ini boleh kalian pelajari di handout yang sudah Ustazah kirim di taklim. Kemudian bisa juga menjadikan buku IPA, buku paket IPA yang abu-abu, warna abu-abu itu juga boleh dipakai untuk dilihat dan bisa mengakses internet untuk mencari tahu apa sih zat adiktif ini jenis-jenisnya, narkotika seperti apa, psikotropika seperti apa, dan zat adiktif lainnya tuh yang apa aja. Nah, silakan nanti bisa dipelajari sendiri ya, kita menerapkan proses merdeka belajar ya. Selain itu, ya ternyata zat adiktif berdasarkan pengaruh ke dalam tubuh kita, jadi pengaruhnya ke dalam tubuh itu dibagi menjadi 3, ya. Ya, jadi ada 3 ya. Jadi zat adiktif itu bisa menimbulkan efek stimulan, depresan, dan halusinogen. Ya, apa itu stimulan, depresan, dan halusinogen? Bisa dilihat di handout yang sudah Ustazah kirim juga, ya. Kemudian ada di buku juga, buku paket, serta bisa berselancar di internet. Ya, oke, teman-teman, siap? Siap ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam
kegiatan kita yang sesungguhnya ya. Jadi kita akan mencari tahu lagi, mendalami lagi jenis-jenisnya, jenis-jenis zat aditif. Mari kita melakukan pengamatan pada LKPD. LKPD sudah Ustazah share di Taklim ya. Setelah ini boleh dibuka, sambil dibuka dan di-download LKPD-nya. Nah, di sini Ustazah juga sudah melakukan pembagian kelompok ya. Jadi kita bagi kelompok ini menjadi kelompok 4 kelompok. Ini Ustazah mau cek ya. Tadi ada beberapa teman kita yang tidak masuk ya. Ada kelompok 1. Ini akan Ustazah gantikan ya, Nak ya. Kelompok 1. Sebentar. Oke, kelompok 1 Alif, Hafiza, Aurel lengkap? Lengkap, Ustazah. Lengkap ya. Nah, ternyata Aulia, Clarissa, Rafa lengkap, Nak? Lengkap, Mas. Iya, ini tadi Clarissa izin ya ke Ustazah, tidak bisa hadir. Aulia ada, Aulia? Ada, Ustazah. Oh, alhamdulillah. Berarti tadi jaringannya mungkin ya. Nah, ini ternyata ada teman kita Helena yang Ustazah lupa. Maaf ya Helena ya. Helena saya masukkan untuk menggantikan Clarissa yang sedang sakit ya. Kelompok 3 lengkap, Nak? Kuina izin, Us. Oh, Kuina izin ya? Taris juga, Us. Oh iya, Taris sudah izin ke Ustazah juga ya. Oke, kalau gitu Kuina ini saya hapus supaya tidak bingung. Jian sama Lila ya. Duo faktor ya. Siap ya? Ya, Us. Kelompok 4, Nadira, Insyaallah. Syifa, Nadifa ada hadir? Hadir, Us. Oke, alhamdulillah. Baik, teman-teman. Sebelum masuk ke breakout room yang sudah Ustazah siapkan setiap kelompok ya, Ustazah mau memberikan aturan ya, aturan supaya nanti kalian itu bisa timingnya pas ya ketika Ustazah kasih waktu untuk diskusi di dalam break room ya. Jadi waktu diskusi yang Ustazah berikan adalah 30 menit ya. 30 menit ngapain aja? Yang pertama ya, ketika sudah masuk silahkan menentukan ketua kelompoknya siapa, sekretarisnya siapa. Ya. Jadi Ustazah buat seperti ini supaya nanti diskusi bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, ini evaluasi Ustazah dari pertemuan pertama. Oke, silakan nanti menentukan siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, kemudian tugas ketua ngapain? Nah, tugas ketua yang pertama adalah membagi tugas di LKPD ya. Jadi di LKPD itu kan ada beberapa tugas atau soal yang harus dikerjakan, analisis. Nah, itu nanti tugasnya ketua untuk membagi ya. Misalnya mencari referensi dan sebagainya itu nanti tugas ketua. Kemudian selain itu membagi mengaktifkan ya. Jadi yang pertama membagi tugas LKPD, yang kedua adalah mengaktifkan diskusi ya. Apabila ada temannya ini kok diem aja. Nah, ini diingatkan sama ketua, ayo kamu misalnya Hafiza, ayo kamu apa kira-kira ya enaknya kayak gitu ya. Tentunya dengan cara yang baik ya. Itu tugas yang kedua. Kemudian tugas yang ketiga dari ketua, banyak enggak ya. Yang ketiga adalah membagi tugas presentasi ya. Setelah kita mengerjakan LKPD nanti di akhir ada ada presentasi. Jadi presentasinya nanti silakan diatur, dikoordinir oleh ketua kelas, siapa yang mempresentasikan apa, siapa yang mempresentasikan siapa. Jadi semua anggota kelompok, all anggota itu turut untuk mempresentasikan ya, aktif berbicara semua. Kemudian yang terakhir tugasnya ketua kelompok adalah mengontrol waktu ya. Sekarang sudah kurang 5 menit misalnya. Ayo kita mana yang belum? Nah, itu tugasnya ketua ya. Jadi selain mengerjakan turut dikontrol waktunya supaya 30 menit itu sudah finish ya. Oke ya ketua ya, nanti dikomunikasikan. Tugasnya sekretaris ngapain? Sekretaris nanti adalah bertugas menulis hasil diskusi ya. Ya. Jadi semua anggota wajib mengerjakan masing-masing ya mengenai hasil diskusi itu, tetapi
ya supaya berjalan dengan lancar di kelompok ini ada tugas sekretaris menuliskan hasil diskusi ya secara rapi dan benar sesuai dengan hasil diskusi kalian. Yang kedua, tugasnya sekretaris nanti adalah men-share screen ya. Jadi nanti sekretaris ini akan Ustazah tanyai siapa, akan Ustazah jadikan co-host yang nanti bisa men-share screen hasil LKPD-nya supaya bisa dipresentasikan. Ustazah juga bisa melihat hasil penulisan pengetikan LKPD kalian. Ya. Oke. Insya Allah itu. Dan nanti di ketika presentasi ada lagi yang terakhir ketika presentasi nanti Ustazah membuat aturan lagi bahwa setiap kelompok wajib bertanya atau menanggapi. Ya, ketika kelompok 1 berpresentasi maka nanti kelompok 2 yang wajib ya satu saja ya satu pertanyaan atau satu tanggapan ya terhadap kelompok 1. Kelompok 1 presentasi, kelompok 2 menyiapkan pertanyaan dan juga atau tanggapan ya. Kemudian kelompok 2 presentasi, kelompok 3 yang menyiapkan pertanyaan dan tanggapan ya. Kelompok 3 ditanggapi atau ditanya kelompok 4 dan kelompok 4 ketika maju ditanggapi atau yang bertanya adalah kelompok 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Tidak, ya, enggak ya, harus semangat ya. Oh ya, yang terakhir ya, supaya lebih semangat lagi, Ustazah kasih tahu, nanti Ustazah akan masuk ke kelompoknya masing-masing, itu Ustazah dalam rangka penilaian. Apa saja yang akan Ustazah nilai? Ya, jadi yang Ustazah nilai adalah pengamatan ya, ketika proses mengamati itu seperti apa? Apakah semuanya mengamati atau tidak? Kemudian yang kedua adalah mengklasifikasikan ya, ketika mengelompokkan bahan-bahan tersebut juga akan Ustazah amati. Yang ketiga yang Ustazah nilai adalah proses menyimpulkan ya, proses menyimpulkan. Dan yang keempat adalah ketika presentasi yaitu komunikasi. Komunikasi juga berlaku ketika diskusi. Jadi ada 4 ya, mengamati, klasifikasi, kemudian menyimpulkan serta mengkomunikasikan. Oke? Kalau begitu Ustazah akan tutup share screen-nya. Oke, silakan LKPD-nya disiapkan dan segera masuk ke room-nya masing-masing. Ustazah kasih waktu 1 menit. Yang belum bisa nanti Ustazah bantu. Aku enggak ada, Us. Siapa yang tidak ada? Syifa Syauqi, Ustazah. Oke, Syifa, Ustazah bantu ya, Nak. Kelompok berapa, Nak? 4 saja. Kelompok 1. Oke, Ustazah bantu ya. Syifa Syauqi, kelompok 4. Hafiza, kelompok berapa, Nak? Kelompok 1. Hulam Irhami, mohon maaf siapa ya? Hulam Irhami siapa, Nak? Oh, sudah semua.
Sudah. Mungkin satu join. Tauren Kuliah itu stimulan, depresan, atau halusinogen? Yang mana? Alkohol. alkohol. Stimulan nggak sih? Nggak Stimulan depresan. depresan nggak sih? Atau halusinogen? Stimulan. Coba lihatin deh itu loh, apa? Bahan ajar. Dasar. Termasuk stimulan. Zatnya itu zat adiktif. Nggak sih? Stimulan. Stimulan Itu loh. berarti. Stimulan tok. Iya, stimulan aja. Stimulan Alasannya, aja. sebentar. Menyebabkan tubuh menjadi Apa? menyebabkan tubuh menjadi Oke, mohon maaf. Sudah masuk sebentar ya. Sudah terpilih ketuanya sama sekretarisnya? sudah us. Udah. Ya, ketuanya siapa, Nak? Hafiza. Hafiza. Oh ya. Kemudian sekretarisnya siapa? Alif us. Oh ya, nanti Alif bersiap-siap ya, nanti share screen dicatat dengan baik ya hasil diskusinya. Apakah sampai di sini ada yang ditanyakan, anak-anak? Cuma tanya, kalau alkohol itu pasti stimulan kan us? Kira-kira? Jadi apa namanya, lihat referensi dulu. Kemudian sebenarnya ada kemungkinan suatu zat itu bisa memiliki dua pengaruh atau dua jenis, misalnya satunya bisa stimulan sama bisa depresan. Tapi kalau ada juga yang stimulan saja atau halusinogen saja atau depresan saja. Alkohol itu stimulan sama depresan ya berarti. Enggak, stimulan halusinogen apa? Nah, Enggak ini. coba itu dipelajari. Kalau alkohol itu kalau dikonsumsi sedikit sama dikonsumsi banyak, kira-kira berbeda atau tidak? Berbeda. Jadi ketika sedikit itu bagaimana? Tenang. Senang. Ya, berarti kalau senang berarti termasuk stimulan, depresan atau halusinogen? Stimulan ya. Berarti sudah membaca stimulan ya. Kemudian kalau memakainya berlebihan alkohol, apa yang terjadi pada si peminumnya? Ya, halusinasi us. Halusinasi. Selain itu apalagi? Pernah kan melihat orang yang di TV-TV itu mabuk kayak gitu berat. Jadinya gimana kalau orang yang minumnya terlalu banyak? Nggak sadar diri, kayak Nggak sadar diri. jadi gila gitu us. Kemudian kalau jalan gimana? Aklik ya. Kemudian bisa disimpulkan itu ya, ketika jalan uglik-uglik berarti kalau ketika jalannya sempoyongan kayak gitu berarti mengurangi fungsi kerja tubuh atau enggak? Mengurangi us. Apakah bisa dikatakan tidak konsentrasi, menurunkan? Iya. Ya, berarti termasuk apa itu? Halusinogen. Nah, ayo coba didiskusikan lagi ya. Itu sudah dapat tadi yang stimulan ya. Yang dua kira-kira apa kalau memakainya berlebihan? Ya. Depresan. Ya, boleh ya. Oke, pokoknya nanti ditulis alasannya ya. Berdasarkan sumber belajar yang kalian dapatkan. Oke. Oke, baik, silakan dilanjutkan. Ustazah tinggalkan dulu ke kelompok 2 ya, Nak. Ya, Us. Ya, us. Berarti alkohol itu Alasannya sekarang ya. sebentar, depresi itu artinya apa sih? Aku kok lupa. Lihatin deh bahan ajar. Liv. Iya, aku lagi nyari bahan ajar. Aku punya. Tentang rokok. Rokok salah. Yang apa tadi? Alkohol. Aku kemarin baca cuma lupa di Google. Udah tadi. Hah? Sebentar, aku lagi nyari. Oke. Alkohol kan?
Ya. Kalian coba nyari yang tabel ketiga. Oke. Ustazah masuk sebentar ya. Permisi. Sudah menentukan siapa ketuanya? Sudah, Us. Siapa nak? Ustazah catat? Aulia, Us. Aulia, baik. Sekretarisnya? Rafa. Rafa, oke baik. Sudah berdiskusi? Sudah, Us. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan ke Ustazah? Atau yang dibingungkan? Apa? Terus ada Iya nak? sabu-sabu itu kan timbul halusinasi, Us. Betul. Itu termasuk halusinogen apa stimulan, Us? Kalian kan cari di Google ya, Us. Iya, Buat referensi. boleh. Itu termasuk ke stimulan, Us. Nah, Padahal ada halusinasinya. betul sekali ya. Jadi memang benar bahwa suatu jenis zat adiktif itu dia bisa memberikan satu pengaruh, tetapi ada yang memberikan lebih dari satu pengaruh. Ya, ada yang dua ya. Jadi bisa dimungkinkan juga tadi sabu-sabu itu dua tadi ya, stimulan sama berhalusinasi ya. Berarti kalau berhalusinasi termasuk yang halusinogen ya, boleh ya apabila dia masuk ke dalam dua jenis golongan zat aditif tadi ya, dalam hal pengaruh ke dalam tubuh. Boleh nak, jika kamu tuliskan dua, asalkan nanti ditulis alasannya ya, kayak gitu, nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Enggak, Us. Oke, kalau gitu silakan berdiskusi Ustazah proses penilaian ya, sebelum Ustazah nanti ke kelompok lain. Tidak ada yang bicara ini. Masih mencari ini ya, masih mencari referensi ya, sumber belajar ya. Oke, kalau gitu saya tinggal dulu ya. Nanti saya ke sini lagi. Sabu-sabu sama alkohol. Depresan. Analisis nomor 1 kan Ibu? Nomor 1. Tidak tulis bahan-bahannya di sini. Yep. Rokok, alkohol, daun ganja. Oke, permisi ya, Ustazah masuk dulu ya, Nak. Iya. Ya, jadi dua ya, duo fighter. Siapa yang jadi ketuanya? Jihan, Us. Jihan, oke. Berarti untuk sekretarisnya Lila ya. Terus, tapi Lila nggak bisa share screen. Ya udah Lila aja itu lah. Lila tidak bisa share screen. Kalau untuk Jihan bagaimana? Insya Allah bisa, Us. Gitu ya, berarti mungkin nanti kan nanti kelompok ketiga kan ya, jadi tampil ketiga tetap nanti Lila yang mencatat untuk menuliskan hasil diskusinya, nanti hasilnya bisa dikirim ke Jihan ya, boleh by WA ya. Nanti ketika presentasi Jihan yang menampilkan share screen ya. Oke gitu ya. Oke. Ya, Us. Sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah nggak ada, Us. Nggak tahu kalau. Oke, nggak apa-apa ya.
Sampai saat ini belum ada. Ustazah jalan-jalan dulu. Ya, ini Ustazah sudah dapat nilainya tadi, sudah dengar Ya. diskusinya. Silakan dilanjutkan ya. Ya. Kayak apa? Siang Tekan ya, depresan. ngetik sing bahan-bahan nih. Sik. Mang rokok itu zat aditif lainnya ya. Yes. Tidak tadi. Iya kak. Halusinogen juga gak sih? 30. Halusinogen juga. Jadi tiga-tiganya. Ya gak sih? Terus. Terus apa namanya, ini kan zat aditif lainnya. Ya. Berarti alkohol itu mengandung zat aditif, mengandung zat apa sih? Alkohol itu stimulan, depresan, dan halusinasi, terus zat aditif lainnya. Ya. Alasannya apa? Rasanya apa, Div? Alasannya Ini tadi aku nemu. Bentar. Alasannya karena membuat semangat, tapi juga halusinasi. kau mau Sebenarnya sampai jam 2 ya, Us? Betul, Nak, sampai 14.00 ya. Ustazah permisi memotong sebentar ya. Nah, Ustazah mau nyari tahu, sudah terpilih ketuanya siapa? Ya, Us. Siapa, Nak? Saya. Nadira ya, oke. Sekretarisnya siapa, Dok? Pak Syauki, Ustazah. Oke, Siva, baik ya. Oke, sampai saat ini ada yang ditanyakan dari hasil diskusi kalian? Itu Ustazah. Apa namanya? Tadi mau tanya apa tadi? Saya tunggu deh sampai ingat. Terus ada kalau misalkan pengaruh ke tubuhnya, misalkan ada stimulan, ada depresan, sama halusinogen. Nah, kalau misalkan masuk tiga-tiganya, gitu ditulis tiga-tiganya nggak apa-apa, Us? Boleh, ya. Jadi ternyata kita lihat efeknya ke tubuhnya itu seperti apa. Kalau misalnya ciri-cirinya itu menyerupai ketiga-tiganya, misalnya menurut kalian, ditulis aja ya. Asal diberikan alasan yang tepat, jadi sumber belajarnya juga tepat juga ya, sesuai juga. Boleh ya. Jadi ada juga yang cuma satu aja, memberikan satu pengaruh, misalnya stimulan saja, ada yang juga seperti itu ya. Tapi ada juga yang lebih dari satu juga ada. Boleh ditulis kayak gitu ya. Silakan. Berarti alkohol tiga-tiganya sih, cari alasan tiga-tiganya. Oke, silakan, tidak apa-apa. terus nggak bisa share screen, Us. Siapa, Nak? Nggak bisa share screen. Biar apa namanya, enak apa namanya diskusinya, nggak bisa di-share screen tahu di sini tuh. Oh, kalau di sini tidak bisa, Nak. Jadi kan share screen itu cuman berkesempatan satu orang saja. Ya. Tapi nanti Siva sebagai sekretaris bisa ya share screen pakai laptop ya. Oke, bagus. Oke ya, timer jangan lupa sampai pukul 14.00 ya. Sekarang sudah 14 kurang 10 menit lagi. Oke ya, Ustazah akan berjalan-jalan lagi ke kelompok yang lain. Permisi ya. Siap, sudah. Oke, semangat. Terus Yang depresan tadi belum, nggak salah, sana belum ada. yang nomor itu loh, yang
ini ke mana ya? Kita lihat ya. Kenapa sih bingung Dewi? Alkohol depresan karena mari kita buka Hinhouse. Alkohol. Ustaz ya? Iya. Yang analisis Oke, tuh satu. gimana, Ut? Bahan-bahannya atau nama kayak rokok atau Apa bahan-bahan namanya, dari Ut? rokok? Iya, jadi bahan-bahan diskusi itu yang kalian tuliskan. Kan kalian disuruh menyebutkan, ya. Mana sajakah yang termasuk stimulan, depresan dan halusinogen. Jadi tulis stimulan apa saja. Ya, apakah rokok termasuk stimulan? Tulis, ya. Apakah alkohol termasuk? Tulis, ya, dan seterusnya. Begitu juga dengan depresan. Mana saja yang menurut kalian depresan? Ya, kalau ada yang double bagaimana? Ya nggak apa-apa, ditulis saja. Tulis sama. Ya. Oke. Bagus. Sudah sampai situ ya, Nay? Sudah ingatkan 9 menit lagi ya. Ketua, jangan lupa di ini. Ada lagi pertanyaan? Udah tadi. Yang apa tadi stimulan? Sudah. Apa aja? Rokok, alkohol, Rokok dan sabu-sabu. Yang termasuk apa? rokok dan Alkohol. sabu-sabu. Alkohol enggak? Alkohol Enggak enggak? kan? Yang depresan Alkohol apa? iya. Alkohol. Yang depresan itu alkohol aja. Alkohol. Ya. Alkohol, ya. Dan Lihat terapi juga. Alkohol kan Yang halusin stimulan juga. Iya. jadi stimulan itu apa aja berarti? Stimulan itu Minuman keras Mbak. Sama nggak sih? Bir pakai enak. Sampai mana, Nak? Sampai analisis Oke. yang kedua. Ya, bagus ya. Waktunya kurang 8 menit ya, diatur waktunya supaya pas ya. Ada pertanyaan sampai sini? Itu Us, Ya. tanya. Silakan. Alkohol sama minuman keras itu sama dah? Ya, sama ya. Jadi minuman keras itu di dalamnya terdapat kandungan alkohol. Ya, jenis apapun, merek apapun, itu di dalamnya terdapat kandungan alkohol. Nah, itu namanya minuman keras. Ada lagi? Enggak, Us. Kalau minuman ringan itu kayak soda-soda gitu. Oh. Ya, pinter ya, bagus Helena ya. Ya, jadi keras itu dalam artian ini ya, kalau Ustazah memahaminya itu efek di tubuh kita ya, yang keras kayak gitu. Jadi kalau minuman ringan itu menimbulkan efek yang masih bisa diterima oleh tubuh kita ya, jadi minuman ringan. Nah, kalau yang minuman keras ini ketika dikonsumsi dalam volume yang berlebihan itu bisa memberikan efek yang tidak baik. Itu minuman keras ya, ada minuman keras, obat keras. Nah, itu berarti kan ada aturan pakainya kayak gitu. Oke, bagus Helena. Ada lagi, Nak? Oke, kurang 7 menit ya. Sudah selesai, Kak? Ini yang nomor 2 udah lanjut ke kesimpulan, tak? Ya. Itu yang nomor 2 cuma 2 tok, Dara. Cat tembok sama kopi. Teh.
Us. Sudah tinggal analisis satu, Ya. yang nomor 1. Ya, bagus ya. Dilihat waktunya ya, kurang 5 menit ya. Setelah ini Oh ya, Us. Ustazah tidak akan ke sini lagi ya. Ada yang ditanyakan nggak? Enggak, insya Allah. Tidak ada ya, sudah clear ya. Ya, waktu Ya. kurang 5 menit ya. Ketika waktunya sudah 5 menit, sudah jam 14.00, segera keluar dari lift breakout ya, lift break room. Ya, Oke ya, kembali ke ruang utama. Oke, bagus, silakan manfaatkan 5 menit dan jangan lupa ketua untuk membagi tugas presentasi ya. Terima kasih. Sama-sama. Presentasi itu ya berarti apa? Anak ini anak sing tabel, anak sing analisis sama simpulan. Bagi 2 langsung. Gak ikut gantian. Bagi 2 langsung. Ribet kok nek gantian. Ya wis lah, terserah. Kelompok 4 sudah sampai mana? Sudah terakhir, Us. Alhamdulillah. Oke ya, dimantapkan waktunya. Tinggal 4 menit. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke ya. Ustazah tidak ke sini lagi ya. Setelah pukul 14.00 segera leave break room. Kembali ke ruang utama persiapan presentasi. Oke? Siap, Ustazah. Oke, terima kasih. Itu sih. Berarti aku analisis, kamu Enggak, kesimpulan. kamu analisis sama berdasarkan pengamatan karena kan panjang. Terus aku kesimpulan dong. Ya wis apa? Berarti kamu tabel apa tadi? Tabel yang mana? Ganja sama sabu-sabu terus sama kesimpulan. Ya, kalau Hafiza, Aku pembukaan, rokok, sama alkohol. berarti aku analisis. Sudah selesai. Sama penutupan nggak sih kamu? Oh iya sih, aku sama penutupan. Oh, belum siap aku. Iya sih, penutupan. Oke ya, kayaknya sudah cucok meong ya. Oke, kalau sudah selesai waktunya 14.00 kembali ke ruang utama ya, leave break room, oke? Oke, Ustazah permisi dulu menunggu kalian di ruang utama. Oral. Batu kuntek. Berarti kalau penutupannya gini, sekian dari kami, masa segitu doang? Enggak apa. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada. Sekian dari kelompok kami. Terserah wis. Banyak tuh, teman. Terserah wis baginya kayak gimana. Kurang 1 Kalian menit ya. kayak gimana? Oh ya, Ustazah. Kurang 1 menit, segera dibagi tugasnya. Ustazah tidak ke sini lagi, Ustazah tunggu di ruang utama ya. Oke, Ya, kurang Us. 1 menit lagi. Oke, terima kasih. Ya. Rokok, alkohol, sama ganja aku, sabu-sabu sama analisis 1 siapa? Siapa emang? Aku aja. Terus yang analisis 2 sama kesimpulan Helen. Ya. Ah ya. Oke, udah. Balik ya. Ya.
Ini gimana? Oh. Ayo, balik. Kok iso ya? Wis be ya. Oke, alhamdulillah sudah hadir semuanya. Ada yang belum ya? Kelompok 3 sudah, Aulia, kelompok 2 sudah, Hafiza sudah, kelompok 4 Nadira sudah. Oke, alhamdulillah sudah full ya. Oke ya, sudah pukul 14.02 pas sekali ya. Sekarang waktunya untuk presentasi ya. Jangan lupa bahwa nanti kelompok 1 presentasi, kelompok 2 menyiapkan pertanyaan atau tanggapan ya. Boleh bertanya, misalnya ada yang kalian ingin tanyakan, kok nggak ada pertanyaan, ditanggapi ya. Menanggapi tuh, oh iya saya setuju, oh iya seperti ini. Nah, boleh seperti itu ya. Tetapi tetap harus menyampaikan ya nanti ya, menanggapi atau bertanya. Oke, kelompok 1 sekarang ya. Alif, Ustazah akan menjadikan kamu co-host. Supaya bisa share screen. Oke, sudah nak? Alif boleh men-share screen hasil diskusinya. Sebentar, Us. Oke, it's okay. Saya tunggu. Apa sudah kelihatan? Sudah terlihat, nak. Silakan. Oke, Hafiza, boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerjasama kami. Saya Hafiza sebagai ketua kelompok. Langsung aja. Lanjut ya. Pertama, di situ ada rokok. Rokok tersebut mengandung zat adiktif, yaitu zat adiktif lainnya. Rokok bisa mengakibatkan stimulan. Alasannya
karena rokok bisa membuat tidak cepat lelah. Terus yang kedua, di situ ada alkohol. Alkohol termasuk zat adiktif, yaitu zat adiktif lainnya. Termasuk bisa mengakibatkan stimulan dan depresan. Alasannya kenapa? Karena rokok dapat Alkohol. Karena alkohol dapat sulit mengendalikan diri dan menurunnya kesadaran. Yang ketiga itu ganja. Zat aktifnya adalah narkotika. Bisa menyebabkan stimulan dan halusinogen. Alasannya adalah menyebabkan penurunan kesadaran, berhalusinasi, dan menimbulkan ketergantungan. Tabel yang keempat adalah sabu-sabu. Zat aktifnya adalah psikotropika dan bisa menyebabkan stimulan dan halusinogen. Alasannya adalah perasaan gembira berlebihan, timbul halusinasi, dan konsentrasi meningkat. Sekarang analisis. Yang pertama, berdasarkan data pengamatan, tuliskan bahan-bahan yang termasuk stimulan, depresan, dan halusinogen. Bahan pertama yaitu stimulan. Bahan yang termasuk stimulan adalah rokok dan sabu-sabu. Bahan kedua yaitu depresan. Yang termasuk depresan adalah alkohol. Dan yang ketiga adalah halusinogen. Nah, bahan yang termasuk halusinogen adalah ganja dan sabu. Kedua, berdasarkan pengamatan, menurut kalian manakah yang termasuk zat adiktif yang ada di lingkungan sekitar kalian selain benda yang sudah ada di pengamatan di atas? Dari berdasarkan hasil berbincang kami menemukan bahwa kopi, teh, dan coklat termasuk dalam zat adiktif yang termasuk ke dalam kafein. Selanjutnya, dari semua kesimpulan kami adalah semua zat yang di atas termasuk zat adiktif yang menyebabkan ketergantungan jika mengonsumsi berlebihan. Jadi kita harus mengonsumsi dengan secukupnya saja. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Oke, bagus sekali. Ada pertanyaan ini. Kelompok 2 silakan langsung atau tanggapan. Aulia atau Rafa? Terserah ini siapa, ayo. Kami setuju dengan kesimpulan yang telah diberikan oleh kelompok 1 untuk tidak menggunakan atau mengkonsumsi makanan yang mengandung zat adiktif. Karena dapat menimbulkan efek-efek buruk, tapi selain itu juga dapat menimbulkan zat positifnya juga. Oke, baik. Terima kasih, Aulia. Oke ya, itu tanggapan dari kelompok 2, kelompok 1. Yeay, ya, bagus ya. Sekarang kelompok 2 yang presentasi ya. Jadi yang jadi sekretaris Rafa ya. Rafa siap-siap, Ustazah akan jadikan co-host. Where are you, Rafa? Sebentar, Ustazah kok tidak menemukan. Oh, ini Rafa di depannya, Ustazah. Oke. Make co-host. Oke, sudah, Nak. Sudah. Boleh share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil dari lomba kerja peserta didik kami. Dan ini menurut data pengamatan kami, rokok
merupakan zat adiktif, rokok merupakan jenis zat adiktif lainnya. Rokok dapat rokok termasuk dalam jenis stimulan karena menjadikan tubuh menjadi lebih berenergi dan lebih bersemangat. Selanjutnya, alkohol. Alkohol termasuk zat adiktif lainnya. Alkohol dapat memberi pengaruh dalam tubuh yaitu stimulan dan depresan. Karena alkohol akan merangsang seseorang menjadi lebih bersemangat, lebih berani, menghilangkan rasa letih, dan merasa lebih bebas, sulit mengendalikan diri, dan sulit menurunkan kesadaran atau konsentrasi juga. Dan selanjutnya ada ganja. Ganja termasuk zat adiktif narkoba. Membuat tubuh memberi pengaruh kepada tubuh yaitu halusinogen karena membuat teler atau nge-fly. Selanjutnya adalah sabu-sabu. Berdasarkan asalnya, sabu-sabu termasuk zat adiktif jenis psikotropika. Sedangkan berdasarkan pengaruh pada tubuh, sabu-sabu merupakan jenis stimulan dan halusinogen karena membuat pemakai merasa lebih segar, percaya diri, berenergi, dan bersemangat. Timbul halusinasi, konsentrasi meningkat, dan nafsu makan menurun. Analisis. Berdasarkan data pengamatan, tuliskan bahan-bahan yang termasuk stimulan, depresan, dan halusinogen. Yang termasuk stimulan yaitu rokok, alkohol, dan sabu-sabu. Sementara yang termasuk depresan yaitu alkohol. Lalu yang termasuk halusinogen adalah ganja dan sabu-sabu. Yang kedua, berdasarkan pengamatan menurut kalian manakah yang termasuk zat aktif yang ada di lingkungan sekitar kalian selain bahan yang sudah ada pada pengamatan di atas? Yaitu cat tembok, kopi, teh, semir sepatu, peanut, vernis, dan coklat. Kesimpulan yang kami ambil dari hasil pengamatan yang kita lakukan adalah zat adiktif adalah zat yang menimbulkan efek ketagihan atau kecanduan. Berdasarkan asal zat adiktif dikelompokkan menjadi 3 yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Berdasarkan pada pengaruhnya pada tubuh, zat adiktif dikelompokkan menjadi 3 yaitu stimulan, depresan, dan halusinogen. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Kelompok 2, bagus. Oke, kelompok 3 silakan pertanyaan atau tanggapan. Kelompok 3 ini ada Jihan, Lila. Sama siapa satunya? Ayo. Ya, Lila nih kayaknya mau bicara. Mau ngasih pertanyaan aja, Us. Oke, silakan, Nak. Ya, pertanyaannya apa, Nduk? Cara mencegah penyalahgunaan nafsu. Gimana? Penyalahgunaan. Mohon maaf, diulangi. Ustazah ini nge-lag kayaknya ini. Diulangi, Nduk. Lila. Cara mencegah penyalahgunaan terhadap zat adiktif. Oke, bagus. Ini ke depan ya. Ke depan nih, visi ke depan. Oke, silakan dijawab kelompok 2. Yang pertama, bisa dengan memilih lingkungan pergaulan yang baik. Memilih mana yang dapat dibuat bergaul. Terus, mencari tahu lebih dalam dampak dari zat adiktif. Terus, jangan pernah mencoba atau menggunakan zat-zat tersebut. Udah. Oke. Gimana, Lila? Cukup ya?
Oke ya, luar biasa ya kelompok 2 ya. Ini materi di pertemuan ketiga sebenarnya ya. Oke, bagus. Langsung karena durasi terus berjalan, kelompok 3 ya. Kelompok 3 siap-siap Lila ya yang jadi sekretaris, Ustazah jadikan co-host. Siap. Ya. Oh, mohon maaf tadi Lila ini ya tidak bisa berarti ke Jihan ya, Nak ya? Tadi sudah konfirmasi ke Ustazah. Oke, Ustazah jadikan Jihan. Ya, Us. Ya. Oke, sudah, Nak. Jihan silahkan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kesimpulan yang kita diskusikan tadi. Rokok termasuk ke dalam zat adiktif lainnya, termasuk stimulan, dan alasannya menjadikan tubuh menjadi lebih berenergi dan lebih bersemangat. Alkohol termasuk ke dalam zat adiktif lainnya, termasuk stimulan sekaligus depresan karena membuat tubuh menjadi bersemangat dan menghilangkan dapat membuat otot menjadi lemas, mengantuk. Selanjutnya, ganja termasuk ke dalam narkotika dan termasuk halusinogen karena memberikan efek fly dan membuat perasaan terganggu dan lebih bergairah. Dan yang terakhir, sabu-sabu termasuk ke dalam zat adiktif psikotropika, termasuk depresan karena memberikan efek fly dan membuat perasaan terganggu dan lebih bergairah. Berdasarkan data pengamatan, tuliskan bahan-bahan yang termasuk stimulan, depresan, dan halusinogen. Yang termasuk stimulan adalah rokok dan alkohol. Yang termasuk depresan adalah sabu-sabu dan alkohol. Dan yang termasuk halusinogen adalah ganja. Berdasarkan pengamatan, menurut kalian manakah yang termasuk zat adiktif yang ada di lingkungan sekitar kalian selain bahan yang sudah ada pada pengamatan di atas, yaitu kafein yang terdapat dalam kopi, kokain yang terdapat dalam coklat, LSD, ekstasi, dan opium. Kesimpulan dari kami adalah zat adiktif, zat yang cukup berbahaya. Zat ini harus sesuai dosis atau resep dokter. Jika tidak dikonsumsi sesuai kadarnya, zat adiktif dapat menjadikan ketagihan pada konsumennya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, bagus ya. Semakin kesini semakin bagus sekali ya. Sekarang kelompok 4 ya. Kelompok 4, Nadira, Syifa, sama Nadifa. Ya, silakan pertanyaan atau tanggapan. Langsung saja. Ya, Syifa silakan, Nak. Ini, kira-kira faktor apa yang menyebabkan orang, terutama laki-laki, menggunakan rokok? Oke, langsung dijawab kelompok 3. Pergaulannya biasanya, Us. Iya, biasanya diajak temen, Us. Ya, gitu sih, Pak, jawabannya. Oke ya?
Ya, oke, bagus sekali ya. Biasanya pergaulan ya, benar. Itu juga termasuk materi kita yang di pertemuan ketiga ya, tapi sudah menyentuh di sini, bagus sekali. Yang terakhir kelompok 4. Kelompok 4, Siva ya, akan Ustazah jadikan co-host. Oke, silakan Dok. Siva, bisa share screen? Sudah terlihat atau sudah? Oke, terlihat. Sudah nampak. Ayo Nadira. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Shift, turun shift. Nah, ada pertama, bahan diskusinya ada rokok. Rokok termasuk zat adiktif lainnya dan termasuk pengaruh dalam tubuh yaitu stimulan. Karena jika otak mendapat stimulan yang bisa meningkatkan daya pikir sehingga membuat para perokok menjadi lebih konsentrasi dalam suatu hal yang dikerjakannya. Kedua, ada alkohol. Alkohol termasuk zat adiktif lainnya. Dan pengaruhnya adalah stimulan, depresan, dan halusinogen. Alasannya karena alkohol akan merangsang menjadi sangat bersemangat dan menghilangkan letih. Tapi jika berlebihan bisa memperlambat kegiatan tubuh. Yang ketiga ada ganja. Ganja termasuk narkotika dan pengaruhnya dalam tubuh termasuk halusinogen. Alasannya karena ganja dapat membuat pemakainya menjadi teler atau biasa disebut mabuk. Terus yang terakhir ada sabu-sabu. Nah, sabu-sabu termasuk psikotropika. Pengaruhnya dalam tubuh termasuk stimulan, karena sabu dapat membangkitkan imajinasi dan daya hayal. Hasilnya, para pemakai sabu akan merasa gembira. Oke, lanjut, Nadifa. Analisis. Yang pertama, berdasarkan data pengamatan, tuliskan bahan-bahan yang termasuk stimulan, depresan, dan halusinogen. Stimulan contohnya rokok, alkohol. Depresan, alkohol, sabu-sabu, ganja. Halusinogen, alkohol, sabu-sabu, ganja. Yang kedua, berdasarkan pengamatan, menurut kalian manakah yang termasuk zat adiktif yang ada di lingkungan sekitar kalian? Kopi, teh, coklat, cola. Karena coklat, kopi, dan teh memiliki kandungan kafein. Sedangkan cola memiliki sedikit kandungan alkohol. Dilanjut sisa kesimpulan. Oke. Kesimpulan dari hasil pengamatan kita yang kita lakukan di atas adalah zat adiktif memiliki dampak yang sangat buruk bagi penggunanya karena bisa menimbulkan ketergantungan dan lama-kelamaan menjadi penyakit dalam tubuh. Jadi hati-hati dalam mengkonsumsi sesuatu dan selalu memperhatikan komposisi sebelum mengkonsumsi karena jika sudah mulai mengkonsumsi zat adiktif akan susah dihentikannya. Sekian dari kami kelompok 4. Maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Oke, langsung kelompok 1 menanggapi atau bertanya. Kelompok 1 ada Hafiza, Alif, sama siapa ya? Ayo, Aurel ya. Silakan bertanya atau menanggapi. Di sini saya menanggapi bahwasannya apa yang didiskusikan oleh kelompok 4 itu benar. Bahwasannya kita harus memperhatikan komposisinya terlebih dahulu agar kita tidak jatuh. Dan kita tidak boleh mencoba. Sudah, Us. Oke, bagus. Terima kasih. Oke, begitu.
Kelompok 4 ya. Oke, alhamdulillah ya kita sudah melaksanakan serangkaian pengamatan sampai presentasi ya. Tadi ada beberapa yang Ustazah catat ya. Ketika presentasi tadi kelompok pertama kesimpulannya bagus ya Aurel ya. Tetapi ada catatan terakhir yang Ustazah harus luruskan ini ya, bahwa zat aditif itu tidak boleh dikonsumsi berlebihan ya. Jadi kita mengkonsumsinya secukupnya saja. Tadi kan Aurel bilang seperti itu ya. Jadi kita lihat ya, tapi betul ya, tapi harus digarisbawahi ya, zat aditif yang mana. Nah, kalau untuk kopi ataupun teh, kemudian ada coklat ya yang mengandung kafein, benar ya, kita boleh mengkonsumsinya tetapi tidak berlebihan ya. Tetapi kalau rokok, alkohol, apakah kita boleh mengkonsumsinya? Nah, kalau menurut agama kita ada fatwanya ya, bahwa di situ dikatakan haram ya. Jadi kalau haram, kalau misalnya menurut keyakinan masing-masing sebenarnya ya. Cuman kalau dari segi agama, kalau kita kan tidak boleh. Cuman mungkin kalau dari orang yang lain, tetapi yang dikatakan Aurel ini benar ya, tetapi Ustazah luruskan bahwa untuk hal-hal yang lain sepertinya tidak perlu kita coba ya. Akan tetapi benar ya, boleh dipakai secukupnya ya. Ketika seperti morfin, kemudian heroin, itu ternyata dipakai di bidang kedokteran ya teman-teman ya. Ketika ada pasien yang operasi dan harus melakukan pembedahan, nah itu disuntikkan obat-obat seperti narkotika ya, opium ataupun opium yang bisa menjadi morfin, heroin yang berfungsi untuk pereda nyeri ya, tetapi dokter sudah ada kadarnya untuk diterima oleh tubuh. Nah, betul ya, tetapi harus diluruskan ya. Oke, bagus. Kemudian tadi Ustazah sudah simak ternyata yang nomor 1 rokok sudah betul semuanya ya, stimulan ya, betul stimulan. Ustazah sudah lihat. Kemudian karena kalau merokok itu kan semakin bersemangat ya. Banyak yang seperti sudah kita melihatnya langsung lah. Yang kedua alkohol ya, tadi ada beberapa perbedaan ya. Dari studi sumber belajar yang Ustazah cari ya. Jadi Ustazah itu mencari jawaban terlebih dahulu supaya bisa meluruskan. Jadi alkohol itu termasuk stimulan dan depresan, teman-teman. Stimulan ketika kita mengkonsumsinya sedikit ya. Maka orang yang mengkonsumsinya itu lebih bersemangat, lebih berenergi, mikir itu jadi lebih mudah ya. Kemudian kayak tidak lelah ya. Tetapi kalau diminum berlebihan ya, orang yang mabuk itu sempoyongan gini, kemudian ngantuk, bahkan bisa sampai tidur di tengah jalan ya, atau di tempat manapun. Itu ketika berlebihan ada efek depresan ya. Depresan itu adalah menurunkan fungsi kerja tubuh. Jadi alkohol termasuk stimulan sama depresan ya. Boleh boleh dicoret ya, atau dilihat jawabannya masing-masing. Yang ketiga ganja ya. Ganja tadi bermacam-macam ya, bahkan ada yang masuk tiga-tiganya Ustazah ya. Dari pembelajaran studi literasi yang Ustazah cari, ganja termasuk halusinogen dan depresan ternyata. Ya. Jadi halusinogen itu kalau makainya sedikit ya, bisa berhalu, bisa ngefly, bisa mikir yang tidak itu ada ya. Tetapi kalau makainya berlebihan itu jadi depresan ya. Jadi depresan itu cepat lelah, mengantuk, malas ngapa-ngapain ya, sulit berpikir, terus kayak gini, kayak bengong kayak gitu ya. Itu ganja. Kemudian sabu-sabu ya. Sabu-sabu itu ternyata dari studi literasi yang Ustazah lakukan itu termasuk depresan ya. Dari handout yang Ustazah ini ya sudah Ustazah print ya, sudah cari, lihat juga itu termasuk depresan. Artinya dengan memakai sabu-sabu itu sebenarnya membuat si pemakai ini menjadi tidak tenang ya, apabila tidak semangat dan cepat lelah seperti itu ya. Oke ya, jadi itu tentang pengamatan kali ini, dan tadi dari kesimpulan semuanya tadi ya, alhamdulillah sudah bisa menyebutkan contoh di lingkungannya masing-masing, dan banyak sekali kesimpulan yang Ustazah lihat tadi bagus semuanya
sudah lengkap, komplit ya. Ada yang bisa bantu Ustazah untuk mengulanginya atau merangkumnya? Oke, minta tolong untuk Lila ya. Kesimpulannya apa nih? Ya, Os. Pengamatan kita ya. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah zat adiktif, zat yang menimbulkan ketergantungan. Zat adiktif berdasarkan asalnya terbagi menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Zat adiktif memberikan pengaruh bagi tubuh secara yaitu membuat fungsi kerja tubuh menurun, dan halusinogen yaitu membuat otak berhalusinasi atau berhayal. Oke, bagus ya. Ya, insya Allah seperti itu ya nak ya. Supaya lebih jelas lagi, Ustazah tampilkan apa yang kita dapat hari ini ya. Ustazah tampilkan sebentar ya. Jadi hari ini kita mendapatkan apa sih? Nah, ini ya. Kita mendapatkan bahwa ternyata zat aditif terbagi menjadi 3 berdasarkan asalnya. Ada narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya atau adiktif lainnya. Di situ ada yang Ustazah kasih garis atau warna merah, itu adalah poinnya ya, poin yang harus kita tahu. Bahwa narkotika itu bisa menurunkan kesadaran dan bisa sampai mengurangi rasa nyeri. Ya. Kemudian psikotropika itu poinnya yaitu mempengaruhi mental dan perilaku. Ya. Kalau zat adiktif lainnya seperti kopi, seperti teh, coklat dan sebagainya itu mengurangi atau menurunkan ini ya, mempengaruhi saraf otak. Ya, itu ya poinnya ya. Jadi dan berdasarkan pengaruh ke dalam tubuh dibagi menjadi 3, teman-teman, itu banyak sekali. Tetapi ini Ustazah kasih garis atau poinnya ya. Poinnya kalau stimulan itu berarti kita lihat ciri-cirinya, oh dia ternyata lebih bergairah ya, lebih bersemangat bekerja ya, kemudian tidak cepat lelah. Kalau berpikir itu mudah, celing-celing kayak gitu, oh berarti dia bersifat stimulan ya, masuk golongan stimulan. Kalau yang depresan itu bagaimana? Kalau depresan itu mengurangi fungsi kerja tubuh ya, atau lebih rileks ya. Jadi tubuh tuh lebih rileks. Rileks ini dalam tanda kutip ya, menuju hal yang tidak baik. Contohnya malas ya, kemudian ngantuk, mudah ngantuk, lebih cepat lelah ya, itu depresan. Tidak bisa konsentrasi, itu juga depresan. Halusinogen itu adalah berhalusinasi ya. Jadi berhayal. Jadi seolah-olah ada tapi sebenarnya tidak ada ya. Itu halusinogen. Nah, di sini juga sudah ada beserta contohnya dan kalian tadi sudah menyebutkan contohnya. Insya Allah sudah benar. Ya, oke, dari sini sebelum lanjut ada pertanyaankah anak-anak? Ada yang masih ingin dibingungkan? Ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke, bagus ya. Serangkaian pengamatan ini tadi ya sama kayak minggu kemarin. Per kelompok akan menyetorkan laporan ya, laporan secara tertulis. Formatnya sudah Ustazah share di taklim ya. Taklimnya nanti bisa dibuka ini. Nah, ya ada format laporan di sini, sudah kelihatan ya. Nanti silakan bisa di-download, dikerjakan. Kemudian nanti dikumpulkan 2 hari setelah pertemuan, ya. Dikumpulkannya di link yang ada di taklim juga. Oke ya. Setelah ini untuk lebih Ustazah ingin lebih mengetahui lagi apakah kalian sudah tingkat pemahamannya sudah sampai mana. Sekarang silakan mengerjakan soal pilihan ganda, diklik. Ya, Ustazah kasih waktu 10 detik. Ya, 10 detik cepat sekali ya. Silakan di-download, dibuka ya, karena akan kita kerjakan bersama-sama saat ini juga, ya. Oke, Ustazah akan stop share ya. Oke, sudah di ini Nak, sudah dibuka? Sudah, Us. Sudah, Us. Oke, alhamdulillah bagus. Ini Ustazah ini yang belum share ini ya. Oh, ini. Oke, Ustazah akan buka soalnya ya. Ustazah juga sudah siap-siap ya soalnya ini. Nah, oke,
Nomor 1 ya, kita kerjakan bersama-sama. Ustazah kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan nomor 1. Silakan dikerjakan. 1 menit. Oke, sudah? Ini kita koreksi langsung ya. Ustazah percaya ya sama kalian. Nggak apa-apa ya, misalnya salah ataupun benar nggak apa-apa ya. Yang penting jujur ya. Ustazah tidak melihat kalian, tetapi Allah yang melihat. Ya. Dan Ustazah percaya sama kalian kalau kalian jujur. Oke, nomor 1. 1 jawabannya apa nih? Bagus, B. Ya, betul. Jawabannya adalah B. Nah, oke. Sekarang nomor 2. 1 menit dari sekarang. Gampang nih. Kalau belajar dari awal ya pasti bisa ini. Oke, sudah? Jawabannya apa, Nak? B. B lagi, ya betul ya. Jadi karena kopi mengandung zat adiktif. Ya. Nomor 3. 5 saja soalnya. Nomor 3. Ini ada di pengamatan kita tadi ya jawabannya ya. Oke. Sudah ketemu? Jawabannya apa? A. Oke, A. Ada lagi yang lain? B. B. Oke ya. Jadi kalau gigi menguning, kuku kotor, menghitam, batuk-batuk biasanya menjurus ke rokok ya. Oke, rokok berarti antara B dan C. Nah, sekarang yang kedua, tidak semangat, cepat lelah, berarti depresan ya. Berarti kalau depresan yang mana nih? Sabu-sabu. Sabu-sabu. Oke, jawabannya B ya. Oke, nggak apa-apa tadi yang salah. Nomor 3. Depresan pasti bisa nih kalau tadi ngikuti. Jawabannya apa? A. Depresan. Ya, A ya. Kalau depresan berarti mengurangi ya, mengurangi. Kata kuncinya. Betul, A. Yang terakhir. Halusinogen ya. Sudah kelihatan ini ya jawabannya apa. Itu mohon maaf ya ada kesalahan Ustazah ngetik itu. Harusnya D itu bukan A. Oke, jawabannya apa, Nduk? C ya. Oke, silakan bisa dikirim jawabannya. Nanti Ustazah rekap nilainya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Serangkaian acara pada pembelajaran kali ini sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat anak-anakku. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya ya masih dengan materi yang sama, yaitu kita akan berbicara tentang dampaknya ya, dampak jadi pemakaian zat adiktif
dan bagaimana cara menanggulanginya. Nah, tadi sudah dibahas sama teman kalian di pertanyaan ya. Kita akan dalaminya lagi di pertemuan mendatang. Ya, teman-teman. Maka dari itu tetap dijaga kesehatannya, jaga protokol kesehatan, tetap dijaga motivasinya agar semangat belajar meskipun kita tidak bertemu langsung dalam keadaan daring. Oke ya. Dari sini Ustazah mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah. Ya, terima kasih sama-sama Nak. Silakan boleh live ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, selesai. Ini video saya nggak bisa sampai sekarang. Berarti mungkin harus di restart gitu. Ya, alhamdulillah selesai, Mbak Amidah ya. Berarti hari ini sukses tiga-tiganya bisa alhamdulillah melakukan yang kedua. Ya sebisa-bisanya dibuat LO nomor reservasi tadi. Tapi itu dari sebatas apa ya, daring ini ya. Mungkin saja tidak pas, ya kalau tidak pas ya berarti mohon dimaklumi. Itu aja saya kira, Bu Masti ini ada komen? Sampun Bapak Sami. Sampun ya. Selamat untuk teman-teman yang sudah hari ini berjuang luar biasa. Progres saya melihatnya sudah luar biasa juga. Terutama tentang keaktifan siswanya. Sudah luar biasa perkembangannya. Jadi sampai saya sulit berkomentar nih kayaknya, Bu. PR juga untuk teman-teman yang besok 3 orang. Silakan cari ilmunya pada hari ini. Kalau yang dari Bu Hamidah barusan keunggulannya sudah ada soal hot dan sudah dibahas. Itu keunggulannya yang saya lihat di situ. Jadi bisa ditiru oleh teman-teman yang besok mau tampil 3 orang. Itu aja Bapak. Iya, oke. Kalau begitu kita istirahat dulu ya. Terus yang mudah-mudahan besok bisa setengah 10 ya. Saya pagi mau nerusin yang bengkel kemarin Bu Mas ini. Iya, Bapak. Kemarin bengkelnya udah, itu kan kendaraan mau dipakai adik gitu loh. Jadi kemarin kita benerin di bengkel, terus besok mau ganti ban dulu pagi, insya Allah. Pagi saya langsung menuju ke ban, mungkin saat sporing balancingnya sekalian gitu. Tapi insya Allah cukup sampai mungkin sebelum jam setengah 10 udah pulang. Ya, oke kita istirahat dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Parno. Terima Oke, kasih. Pak, kita tinggalkan ruang ya. Oke. Selamat istirahat. Selamat istirahat. Sama-sama Bu Mas. Selamat Bu Hamidah, bagus banget. Tadi lupa nggak ngerekam di awal, aduh, diingetin sama muridku. Eman ya. Tapi ini mau tak panggil lagi, reka ulang sebentar. Pakai baju. Sambung. Ya wes monggo pun. Nggih, terima kasih. Nggih. Assalamualaikum. Salam. Maya, aku mau lali ngerekam, May. Sembuh gak ngerti padahal iki lho, iki tak pampang nek kene, Ya wis untunge muridku koyo pinter Sifa ngeling Ustazah, maaf belum direkam. Oh, Sifa sama saya. Iya. Aku dicawa. Iga Kak Sifa, Alif. Piro, Mbak? Maksudnya menit. Mlebu persepsi. Mlebu aku ngetokno PPT iku. Lah saiki kita akan mlebu maneh di lut
Cek gak ganti-ganti janjian mana? Sido. Sido. Ini gak Cek sido. kae, Cuk. Oh. Gak iso ngawene.